FOMC memulai pertemuannya hari ini sampai besok dan kita akan menantikan pengumumannya terkait dengan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tapi ingat, dari beberapa poin yang akan dihasilkan, semua akan sangat bergantung kepada press conference Powell. Tapi belum saat ini, dan untuk hari ini kelihatannya market agak relatif sedikit tenang. Dan kita lihat apa saja yang menggerakkan market. Oke, kalau lihat dari agenda kalender minggu ini, maka yang paling awal akan kita lihat adalah data CPI atau inflasi dari zona euro. Kemudian juga kemungkinan lebih kepada agenda dari housing start ataupun building permits dari Amerika. Dan itu semua akan terjadi sore dan malam hari. Oke, berarti kita akan coba fokusnya kemungkinan mempersempit ruang gerak dari market. Kemungkinan semuanya akan tertuju kepada data housing starts yang diperkirakan akan mulai penurunan. Tapi kalau ternyata datanya relatif lebih tinggi, of course yang akan terjadi adalah kemungkinan US dollar akan kembali rebound, dan berarti problem yang sangat serius untuk emas yang sudah kurang lebih naik ke level 1932 saat ini. Lalu kemudian juga saham yang terkoreksi tajam kemarin tapi sempat terjadi pantulan. Nah, kemudian untuk inflasi zona euro kelihatannya hanya akan sedikit memberikan dorongan kenaikan karena kemungkinan mereka masih tetap agak sedikit kecewa dengan apa yang dilakukan oleh ECB minggu lalu. Tapi who knows, area rebound kemungkinan akan sangat mendukung kalau ternyata inflasinya lebih tinggi dan akhirnya market bisa mengharap atau bahkan mendorong atau memaksa lebih tepatnya kepada ECB di kemudian hari untuk kembali melakukan kenaikan. Walaupun ya sedikit sinyal dari mereka adalah mereka sudah mengakhiri siklus kenaikan mereka. Nah, kemudian terkait dengan apa yang menjadi penggerak market, saya masih lihat ada pengaruh dari aksi mogok sektor otomotif di Amerika. Ya, ini berarti hari keempat kalau tidak salah dari sejak hari Jumat. Lalu kemudian kita lihat di sini dampaknya sangat serius adalah kepada sektor otomotif, lebih tepatnya, lebih utamanya, tapi juga kepada PMI manufacturer. Tapi lagi-lagi data tersebut mungkin baru akan terlihat diperhitungkan di data bulan berikutnya. Nah, satu sisi, aksi mogok ini juga akan sangat mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh Fed. Dalam hal ini adalah bikin pusing kepala dari sosok Jerome Powell. Kenapa? Karena apa yang terjadi dengan pemogokan tersebut, tuntutannya salah satunya adalah kenaikan upah. Dan tentunya upah yang tinggi itu akan menyebabkan kemungkinan potensi dari inflasi juga akan mulai kenaikan. Kenapa bisa? Karena salah satunya adalah tingkat permintaan ataupun konsumsi nantinya akan relatif naik. Nah, selain itu harga kendaraan bekas ataupun kendaraan yang baru akan relatif terdorong naik, dan itu pula yang akan menjadi salah satu faktor pengganggu ataupun pendorong inflasi. Padahal kita masih tetap menantikan bank sentral, dalam hal ini Federal Reserve, besok akan mengumumkan kebijakannya, kemudian Bank of England dan juga Bank of Japan. Di sisi lain, potensi dampak dari aksi mogok tersebut dinyatakan juga ada kemungkinan ancaman kekurangan pasokan yang dampaknya tentunya kenaikan harga. Kenaikan harga, tuntutan upah juga akan mempengaruhi inflasi, dan inflasi inilah yang coba ditekan oleh Federal Reserve untuk sejauh ini. Apalagi dengan kondisi harga minyak mentah yang sudah naik ke level 92. Saya agak khawatir, level 93 dilewati, level 100 akan semakin terbuka, dan itu pula yang ditunjukkan kondisi saat ini. Posisinya adalah Fed kemungkinan bisa saja urung untuk melakukan pemangkasan di tahun 2024. Ini agak berbahaya, karena kemungkinan posisi dari siklus kenaikan suku bunga bisa saja berlanjut, terutama kalau terkait dengan harga minyak mentah yang terus naik. Nah, sementara itu akibat aksi mogok yang terjadi, salah satunya adalah dari produsen Stellantis. Ini adalah induk dari produsen mobil Chrysler yang kemungkinan akan melakukan penutupan 8 fasilitas di Amerika. Sepertinya ini adalah salah satu pemicu aksi mogok yang juga ditekankan, yaitu terkait dengan modernisasi produksi. Kalau misalkan itu terjadi, maka kemungkinan mereka akan melakukan pengurangan pegawai ataupun pengurangan tenaga kerja. Tapi ini masih sekedar rumor, dan kita masih tetap harus melihat ke depan apakah akan tercapai kesepakatan apa tidak. Sejauh ini, mereka menolak untuk kenaikan 21% karena tuntutan mereka adalah kenaikan gaji 40%, cukup tinggi. Nah, sementara itu kalau misalkan kita lihat dari potensi yang terskema, posisinya adalah kelangkaan pasokan mengakibatkan harga yang tinggi, dan harga tinggi tersebut akan mengakibatkan inflasi yang cukup tinggi. Dari situ saja kita sudah tahu betapa repotnya Federal Reserve, dalam hal ini adalah Powell, untuk memutuskan apa yang akan dilakukan dalam proyeksi ekonomi ke depan. Apakah dia akan tetap mempertahankan laju kenaikan suku bunga
katakanlah dengan kalimat mempertahankan suku bunga tinggi untuk jangka waktu yang lama sampai inflasi turun, atau justru mereka akan lanjutkan siklus kenaikan suku bunga di tahun 2024. Ini yang akan menjadi rumor terbaru bagi market. Lalu kemudian yang juga, minyak diperkirakan bisa sentuh $100. Ini adalah diperkirakan oleh Citigroup yang melihat posisinya sangat mungkin untuk mencapai level $100. Tapi jangan khawatir, menurut Citigroup, hal ini hanya bersifat sementara, lalu kemudian akan terjadi penurunan di akhir tahun. Salah satu posisi fundamental adalah terkait dengan ketegangan geopolitik dan juga penurunan produksi, didukung oleh Arab Saudi, dan juga Rusia yang memangkas ataupun membatasi ekspornya. Nah, satu sisi, ada hal yang cukup menarik di sini. Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika, menginginkan harga minyak kembali turun. Dan ini adalah kurang lebih titipan yang disampaikan oleh Joe Biden. Sebagai presiden, dia menginginkan harga bensin di Amerika cenderung mengalami penurunan atau dalam kata lain terjangkau. Nah, pertanyaan bagi market adalah apakah ini waktunya Amerika akan kembali mengeluarkan SPR untuk meredam kenaikan harga minyak? Cukup menarik, akan terjadi perang kepentingan di situ antara OPEC sebagai produsen dan juga Amerika sebagai negara konsumen terbesar. Walaupun beberapa bilang Amerika juga punya kapasitas untuk memproduksi. Nah, kita tinggal tunggu saja. Apakah kita akan lihat crude oil akan turun kembali di bawah level 80 atau tidak? Yang jelas, Citigroup memperkirakan di akhir tahun 2023 bisa saja turun ke level $84. Tentunya, itu pun dengan catatan, setelah kenaikan tinggi, barulah dia akan lihat penurunan yang cukup tajam. Tapi di tahun 2024 diperkirakan akan turun ke level $70. Nah, kalau memang itu yang terjadi, maka kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh Fed minimal sudah bisa terbaca. Kalau ternyata harga minyak mentah dunia cenderung kembali turun atau reda, maka bisa saja mereka akan cuman mempertahankan suku bunga tinggi untuk waktu lama. Tapi tidak akan mempertimbangkan untuk kelanjutan kenaikan suku bunga. Tapi kalau misalkan ternyata harga minyak terus-terusan diperkirakan mengalami kenaikan, maka potensinya adalah Fed bisa saja lanjutkan kenaikan di 2024. Dolar akan semakin kuat untuk seperti itu. Nah, pound sterling akan sangat terpengaruh oleh BOE, keputusan BOE, tapi kurang lebih mungkin bisa dibilang 90% sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan 25 basis point dari BOE. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa tangguh mereka untuk memutuskan akhir dari siklus kenaikan. Karena satu sisi perlambatan ekonomi di Inggris, tapi juga satu sisi adalah inflasi yang masih tetap tinggi, 6,8%. Bahkan hari Rabu, inflasi Inggris diperkirakan naik ke level 7%. Ya, cukup menarik karena semua masih statusnya adalah wait and see. Jadi jangan gegabah, jangan terlalu bernafsu dulu. Apapun yang terjadi dengan market, kemungkinan sifatnya adalah relatif terbatas. Karena market ataupun investor global sampai saat ini menunda supaya tidak terlalu agresif sampai pengumuman besok malam.